Assalamualaikum, ketemu lagi di Bambang Sugiarto Channel. Kali ini saya akan coba membahas tentang posisi marketing di sebuah perusahaan ya. Mungkin teman-teman ada yang sekarang ini jadi salesman atau marketing. Saya kebetulan ada pengalaman cukup lama di dunia marketing, sekitar 5 tahun ya. Tapi pada saat saya menerjuni dunia usaha, kalau di total pada saat jadi marketing di sebuah perusahaan sama di usaha ini mungkin sudah di atas 10 tahun. Yang ingin saya bagikan adalah pada saat kita menjadi tenaga pemasaran di sebuah perusahaan, kita ini kan mendapat target dari bos kita, dari perusahaan kita, dan apalagi kalau perusahaan kita ini perusahaan berkelas, biasanya mereka sudah menetapkan target-target yang harus dicapai baik secara bulanan maupun akumulasi selama 1 tahun, dan mereka juga sudah menyiapkan parameter atau alat-alat untuk mengukur kinerja kita, termasuk reward, termasuk punishment atau hukuman andai kita tidak mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, awal-awal saya gabung di sebuah perusahaan swasta yang berkelas nasional itu ya usia di bawah 30 tahun waktu itu dan minim pengalaman di bidang marketing ya. Dan itu penempatan di sebuah desa yang cukup sepi, yang potensi ekonominya itu tidak terlalu terlihat. Nah, itu di awal-awal saya mengalami kesulitan ya guys, kesulitan. Karena selain belum ada pengalaman, tidak ada saudara, gaji juga pas-pasan, terus kita dituntut untuk mencapai target yang menurut kita terkesan tidak masuk akal. Nah, terus bagaimana cara saya melewati dan mencapai target di masa itu ya? Memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai kita menyadari bahwa kita itu, baik saya atau teman-teman sekalian yang sedang menggeluti dunia marketing, kita ini semuanya punya potensi yang sama, tidak ada bedanya sebenarnya ya. Asalkan kita ini berbadan sehat, terus ya sudah pasti kita harus punya kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat itu mungkin harus kita kondisikan, tidak bisa orang tiba-tiba mempunyai kemauan gitu, nggak bisa, karena mungkin kan marketing tuh sudah lama mempunyai image pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang ya kelihatan sepele ya, sales gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan di beberapa perusahaan besar, posisi marketing atau posisi sales itu biasanya mendapat tempat yang istimewa, baik waktu proses pemasaran dia dibekali dengan baju yang bagus, fasilitas kendaraan, terus bonus-bonus yang besar, dan hampir semua kepala cabang atau kepala cabang ya yang menduduki posisi tertinggi di sebuah perusahaan itu hampir semuanya backgroundnya marketing. Jadi kita jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Nah, waktu saya di masa-masa sulit itu, tiba-tiba ini saya menemukan sebuah insight. Insight itu ya macam-macam ya. Insight itu bisa kita dapat dari membaca buku. Terus misalkan kita marketing kan kita bertemu juga dengan calon konsumen, orang-orang yang bervariasi profesinya, karakternya. Dan kalau kita ketemu calon konsumen yang sukses, nah itu kita istilahnya mancing ya, mancing omongan, tapi dengan tujuan positif ya. Artinya kita kita belajar dari bagaimana orang itu memulai usahanya. Kan orang-orang yang bisa berhasil itu ternyata juga kadang-kadang tidak mempunyai privilege, tidak mempunyai keutamaan dari orang tua. Mereka membangun usahanya dari nol. Nah, di situ kita bisa pelajari, dan sedikit banyak itu kan
kita ini termotivasi ya. Oh ternyata bapak ini tanpa privilege dari orang tua, tanpa warisan aset dari orang tua, dia bangun sendiri ternyata bisa gitu loh. Nah kita belajar dari orang-orang tersebut. Terus terkait bagaimana mencapai target ya. Saya pernah ada pengalaman itu dengan wajah seperti ini nih dianggap saya tidak punya basic atau kecocokan di dunia marketing. Yang katanya kurang senyum, itu kata atasan saya sendiri ya. Sampai saya juga ini mengalami kebingungan. Sampai saya ini dicermin melihat wajah saya ya. Kok bisa penampilan seperti ini tidak cocok di dunia marketing, kurang senyum, kurang terlihat tegang atau terlihat serem gitu ya. Nah tapi ternyata enggak kok. Ternyata ya itu balik lagi, misalkan kita ini tidak berbakat di dunia marketing, kita ini bodoh di dunia marketing, itu kuncinya hanya satu. Kita harus punya kemauan ya. Fisik ya juga harus sehat. Nah itu yang coba saya aplikasikan waktu itu. Saya menetapkan misalkan dari bos saya itu harus mengunjungi 10 calon customer. Saya tetapkan harus mengunjungi 20 customer. 20 calon customer setiap hari. Entah capek, entah lapar, kita paksa ya. Nah, ternyata setelah diulang-ulang ya, dan juga otomatis di situ ada proses belajar komunikasi. Masa kita ketemu orang banyak tidak ada yang bisa dipelajari, kan tidak mungkin ya. Mungkin kita belajar bagaimana bertanya dengan sopan, bagaimana bertanya dengan luwes. Jadi sangat banyak dan tiba-tiba secara otomatis kita menguasai kok teknik komunikasi yang diharapkan. Nah, setelah ketemu 20 orang, 18 orang, 20 orang lagi, 17, itu 1 bulan. Coba bayangin dengan teman kalian yang hanya melakukan tatap muka dengan customer itu 8-10 orang. Kita punya potensi misalkan 25 hari kerja ya. Kalau teman kita 10 orang lah anggap aja, itu kita komunikasi dengan calon customer sekitar 250 kali ya. Bayangkan kalau kita bisa 2 kali lipat 18-20, maka kita akan punya kesempatan belajar komunikasi, membangun relasi yang baik dengan calon customer itu hampir 500 kali, 2 kali lipat. Itu pasti mustahil kalau tidak ada dampaknya terhadap pekerjaan kita gitu ya. Karena skill komunikasi yang diasah terus-menerus, membangun hubungan yang baik, terbentuk relationship yang baik antara calon customer juga dengan kita. Nah di situ pada titik tertentu calon customer kita tidak diduga-duga butuh terhadap produk yang kita tawarkan, dia akan ingat kepada kita. Nah di situ sebenarnya resepnya yang pernah saya alami ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada satu customer. Setelah kita menjalin hubungan dengan banyak customer, relasi yang baik dan komunikasi yang baik, sebaran calon customer yang mempunyai kenangan baik terhadap kita itu akan banyak. Dan pada saat mereka itu secara acak, secara random butuh terhadap produk kita, pasti kita yang akan dipilih. Pasti kita yang akan dipilih dari sekian marketing, dari sekian salesman yang mereka kenal. Karena kita paling rutin, karena kita komunikasi paling nyaman kepada mereka. Jadi begitu yang pernah saya alami, sehingga pernah saya tidak mengklaim bahwa saya ini hebat, tapi secara angka pernah melampaui pencapaian dari teman-teman yang lain dan bisa mungkin dari 50 orang bisa masuk 5-10 besar, itu sudah bagus menurut saya ya. Karena dari tidak bisa ya, dari tidak bisa, tidak pengalaman, dari cupu, lugu, minder macam-macam, bisa masuk 5-10 besar itu, apalagi bisa 3 besar, itu sudah sangat istimewa ya. Itu menjadi bekal kita untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Jadi sekian dulu ya mungkin videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.